Salam sehat buat kita semua, dimanapun kita berada. Saat ini saya ingin berbagi pengalaman dengan semua saudara di era pandemi COVID-19. Begitu banyak orang yang terpapar dan kemudian mengalami banyak gejala, ada yang ringan, ada yang sedang, dan ada yang berat. Dan bahkan tidak sedikit juga orang-orang meninggal dunia karena COVID-19. Video ini saya buat untuk berbagi pengalaman dan menolong setiap kita yang mengalami terpapar virus COVID-19 dan juga ada gejala sesak nafas yang membuat kita sulit untuk bernafas. Saudaraku, belum lama ini saya terpapar COVID-19. Bukan hanya saya sebenarnya, seluruh keluarga saya, kami berenam terpapar COVID-19. Tetapi istri dan anak-anak, mereka kondisinya gejala ringan, boleh dikatakan demikian. Tidak ada yang berat, mereka hanya seperti flu biasa. Saya mengalami pengalaman yang sangat berbeda, karena saya sudah punya riwayat komorbid. Saya punya sakit jantung, dan kemudian saya juga berkali-kali sakit keras, pernah kena batuk empedu, ya, kemudian ada berkali-kali kena tipes, saya juga ada riwayat darah tinggi. Jadi ketika saya terpapar COVID-19, kondisi tubuh saya tidak tahan dengan kerasnya virus itu menyerang tubuh saya. Singkat cerita, saya mengalami sesak nafas. Saya sudah minum obat dari dokter, termasuk antivirus, antibiotik, pengencer dahak, dan semuanya saya sudah minum waktu itu ya. Kemudian di tengah-tengah obat dokter, saya juga mendapat obat herbal, obat Cina dari teman yang mengirim kepada saya. Saya juga minum. Vitamin semua sudah saya minum. Vitamin C, vitamin D, ya, vitamin multivitamin dan zinc. Saya sudah minum. Semua obat-obat yang disarankan saya sudah minum. Tetapi buat saya, ternyata kondisi badan saya terus menurun. Hari Senin, Selasa, Rabu, saya sudah tidak bisa tidur telentang, miring, tidak bisa. Harus tengkurap. Kalau saya posisi selain tengkurap, saya kesulitan bernafas. Dan kemudian akan mulai batuk-batuk dan seperti sangat menyiksa buat saya. Tetapi yang parah adalah di hari Kamis, saya betul-betul kalau malam saya tertidur, saya beberapa kali paru-paru saya berhenti. Betul-betul berhenti. Jadi saya tersedak, kaget karena orang hidup kok paru-parunya berhenti. Akhirnya saya bangun dan saya kemudian mencoba bernafas. Dan saya mengalami beberapa kali di hari Kamis, tetapi belum terlalu sering. Dan saya masih bisa bernafas normal. Kemudian dengan segala usaha termasuk diuap dan sebagainya, itu sudah tiap hari saya lakukan. Ya, istri saya begitu setia walaupun dia juga terpapar, dia melakukan apapun yang ada, yang disarankan, postingan-postingan yang positif, saya lakukan semua. Ya, minyak kayu putih dan sebagainya saya lakukan. Semua sudah saya lakukan, tetapi memang kondisi tubuh saya menurun terus. Nah, puncaknya hari Jumat. Hari Jumat siang saya mulai sesak. Ya, lebih parah dari hari-hari sebelumnya. Kalau hari-hari sebelumnya saya masih bisa bernafas biasa, walaupun agak pendek-pendek. Tetapi Jumat ini sesak. Sesak nafas, makin lama makin parah. Dan akhirnya malam itu sepanjang malam, dari jam 8 saya sudah di tempat tidur, saya sudah sesak. Dan saya nggak bisa tidur. Lah ini yang terjadi. Setiap kali saya ketiduran, paru-paru saya berhenti. Dia tidak bisa otomatis bergerak. Jadi di sepanjang malam itu, saya tidak bisa membiarkan diri saya diam. Maksudnya begini, saya harus memompa secara manual. Dengan kesadaran, memompa paru-paru untuk bernafas. Sampai saya nggak bisa bernafas dengan hidung biasa gini, nggak bisa. Saya sudah harus buka mulut, saking sesaknya. Dan saya harus bernafas seperti anjing. Maaf. Ini yang terjadi. Hari Jumat malam saya ngalami ini. Dan saya harus memompa dengan kesadaran saya dan harus cepat. Karena kalau tidak, saya makin kekurangan oksigen. Saya merasa paru-paru saya sudah mulai tidak mau bergerak sendiri. Saya yang harus menggerakkan. Dan itu gerakannya sempit. Sempit sekali. Jadi saya terus
Lah namanya orang bernafas begini kan lama-lama capek. Saya kalau ketiduran, paru-paru saya berhenti. Beberapa detik itu saya langsung dan saya harus bernafas lagi. Terus begini hari Jumat malam. Jam 12 malam, saya harus sudah berdoa. Menyerahkan nyawa kepada Tuhan yang memiliki saya. Saya sudah berdoa, Tuhan ambil nyawa saya. Karena saya sudah merasa sulit sekali melewati malam itu. Istri anak-anak saya semuanya juga masih sakit. Masih terpapar COVID. Akhirnya saya putuskan jam 2:15 kira-kira. Saya bawa mobil ke rumah sakit. Di rumah sakit, ya secara psikis begitu dekat dengan rumah sakit aja sudah merasa tenang secara psikis. Karena kan kita merasakan ada pertolongan. Ya, saya masih terus harus bernafas begitu loh saudara-saudara. Harus begitu. Paru-paru saya rasa sudah seperti sulit menangkap atau mengikat oksigen. Saturasi oksigen di darah saya makin turun. Di rumah sakit, kamar full. Saya hanya bisa di IGD. Di IGD, saya di oksigen. Saya juga minta sama dokter jaga. Apakah ada obat yang menolong saya mengurangi sesak ini? Ternyata nggak ada. Ya. Jadi saya hanya di oksigen, dipasang infus. Nah kemudian tidak dikasih obat apa-apa. Setiap kali saya tertidur, berhenti paru-paru saya. Saya akhirnya nggak bisa tidur sama sekali. Menjelang pagi saya berpikir kalau di rumah sakit saya diinfus seperti ini, penanganan dokter juga sedang kewalahan, tidak selalu ada perawat yang menolong saya, air minum pun saya tidak siap, tidak ada. Akhirnya saya memutuskan pulang dalam kondisi seperti itu. Karena saya berpikir kalau saya tetap di rumah sakit dan dengan perawatan yang seperti ini, saya malah pasti meninggal. Itu keyakinan saya. Karena apa? Saya di oksigen kan haus sekali, air pun nggak ada. Sementara saya kan sendirian ke rumah sakit waktu itu. Jadi saya putuskan pulang, saya bertekad pulang, dan kemudian sampai di rumah pagi-pagi sekitar jam 7 atau setengah 8, saya kemudian berdoa, saya meminta petunjuk Tuhan, saya juga berpikir, dan Tuhan tiba-tiba memberi saya pengertian. Bahwa karena COVID-19 ini, paru-paru yang sudah terinfeksi itu terkena inflamasi dan peradangan parah, disertai dengan lendir yang banyak di paru-paru. Dan lendir itu bukan kayak lendir flu biasa. Lendir ini lama-lama keras dan lengket. Jadi paru-paru, saya membayangkan aja, nih saya bukan dokter ya, hanya membayangkan. Kalau paru-paru biasanya bisa bergerak full begini. Dan itu otomatis loh, kita tidur aja dia gerak sendiri. Sekarang dia sulit bergerak karena lendir. Dan akhirnya mungkin cuma begini. Nah ini kalau terus-terusan begini, lama-lama dia nggak bisa, makin lama makin sempit, kecil-kecil. Dan orang meninggal. Kenapa orang meninggal COVID? Satu-satunya alasan karena paru-parunya sulit bergerak, sulit bernafas, sulit menangkap oksigen. Jadi saya mulai berpengertian, wah ini berarti paru-paru harus dipaksa. Kalau saya mengikuti irama ini, lama-lama makin berhenti nih. Jadi saya seperti diberi hikmat sama Tuhan. Itu mesti dipaksa dengan pernafasan yang betul-betul sekuat tenaga. Nah pagi itu, di tengah kondisi yang saya masih saya mencoba beberapa gerakan senam dan pernafasan, hanya gerakan biasa, tapi dengan tekad, dengan keyakinan, paru-paru saya harus pulih, harus bisa longgar lagi. Saya harus paksa, itu tekadnya. Dan kemudian saya lakukan beberapa gerakan senam dan pernafasan, memaksa paru-paru ini terbuka. Walaupun sakit, saya paksa. Saya paksa, kira-kira 5-10 menit. Saya bisa bernafas. Dan saya tahu itu sangat menolong. Obat, vitamin, semua sudah nggak nolong loh. Saya sudah makin menurun. Saya nggak bisa nafas. Kalau tertidur, mandek. Dan ini sudah diambang mati sebenarnya. Tapi kemudian saya diberi pengertian untuk melakukan pernafasan yang menolong membuat paru-paru itu terbuka, bergerak lagi di posisi yang semaksimal yang kita bisa. Walaupun mungkin belum full. Nafas saya hari itu sudah pendek sekali. Seandainya narik nafas ini 100, tinggal 30 loh saya. Lewati 40 batuk sudah, batuk. Dan sakit sekali. Tapi saya paksa. Jadi di video ini saya ingin memberikan kepada saudara semua
termasuk mungkin kalau saudara tidak terpapar, tapi ada orang lain yang terpapar, dan dia mulai sesek, ini bisa dilakukan. Karena sesek itu, paru-paru kita itu sudah mulai peradangan, inflamasi, dan banyak lendir yang itu mengikat paru-paru sehingga makin lama geraknya makin sedikit, makin sempit, dan bisa berhenti. Nah, nanti saya akan tunjukkan beberapa gerakan ringan dan pernafasan yang itu ternyata menolong saya untuk sembuh. Saya percaya sekali bahwa dalam pengertian saya dan apa yang saya lakukan ini menghasilkan kesembuhan itu dari Tuhan. Jadi saya berharap dengan video ini banyak saudara-saudara yang mungkin sedang terpapar dan mulai sesak, ya, saudara merasa sudah mulai kesulitan bernafas. Saudaraku, saya sembuh bukan karena oksigen, bukan, tapi karena saya memaksa paru-paru saya untuk bergerak seperti semula. Walaupun sakit sekali, jangan bilang nggak sakit, sakit sekali. Tetapi sembuh tanpa oksigen. Ya, nanti sebentar saya akan tunjukkan bagaimana gerakannya, bagaimana pernafasannya, dan itu bukan sesuatu yang susah, itu hanya biasa kita lakukan. Ya, kita akan menyaksikan. Baik, saudaraku sekalian, sekarang saya akan memperagakan bagaimana caranya senam sederhana dan pernafasan yang tadi saya sudah jelaskan, sehingga itu akan menolong apabila kita sedang terkena COVID-19 dan kita mulai sesak nafas, itu akan menolong kita lepas dari masalah itu. Baik, kita saksikan bersama-sama ya. Saat kita mulai sesak nafas, maka nafas kita biasanya pendek-pendek. Hanya bisa menarik nafas sedikit dan mengeluarkan. Kenapa? Seperti yang saya jelaskan tadi, karena paru-paru kita sudah mulai lengket karena lendir, ya, yang seperti lem itu. Jadi waktu saya sakit, pertama yang saya lakukan waktu itu adalah saya mencoba menarik nafas sedalam-dalamnya. Jadi tarik nafas, baik lewat hidung atau mulut, sedalam-dalamnya dengan gerakan tangan kita naikkan ke atas. Kita bisa hitung itu. 1, 2, 3, 4. Ingat catatannya adalah tarik nafas sepanjang-panjangnya. Walaupun sakit. Mungkin waktu kita pertama mulai, kita sampai batuk-batuk. Tapi tarik tangan ke atas ini yang paling ringan. Menurut saya ini yang paling ringan waktu itu. Yang lain berat buat saya. Jadi kita ulangi itu. Kita itu bisa 4 kali kanan, 4 kali kiri, seperti itu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bila sudah mulai rasa enakan, ya bisa ditambah 8 kali kiri, 8 kali kanan, ya seperti itu. Apabila sudah diulang beberapa kali rasa cukup, ganti gerakan. Nah, gerakan kedua yang waktu itu saya lakukan adalah gerakan seperti memukul. Tetapi ini melepas sebenarnya, melepas udara. 1, 2, 3. Tapi tidak usah dihitung karena supaya bisa nafasnya full. Jadi hanya dilepas. Tarik sedalam-dalamnya. Waktu kita ini narik, ini melepas. Ingat bahwa ini adalah menarik sedalam-dalamnya, melepas sejauh-jauhnya, gitu ya. Seperti itu. Nah, gerakan ketiga adalah kita akan melebarkan dada dan kemudian sambil menarik nafas dalam-dalamnya dan kita melonggarkan paru-paru kita. Jadi seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Waktu kita melakukannya, ada kala itu sangat sakit. Mungkin kita bahkan terbatuk-batuk, tapi bekerjalah dengan keras. Supaya paru-paru kita mau terbuka kembali dan mulai bisa menarik dengan cukup oksigen buat kebutuhan kita tetap hidup. Saya lakukan ini. Ya, jadi yang pertama
angkat tangan ke atas, tarik nafas sedalam-dalamnya, ya kanan kiri gantian, bisa juga nanti bersama-sama. Ya intinya adalah kita narik nafas sedalam-dalamnya. Kedua, gerakan memukul itu karena ini bisa nyaman sekali kalau kita pas sakit. Nyaman sekali. Yang ketiga, kemudian kita buka dada kita. Ya, 1, 2, begitu sampai berapa kali dan 1, 2. Ini gerakan sederhana, tapi akan membuat kita tetap bertahan. Paru-paru kita mulai bisa bergerak dengan baik dan kita tetap bisa bernafas dan kita akan lewat masa kritis kita. Ya, kemudian saya juga waktu itu karena nafas saya itu pendek, kalau saya narik panjang saya batuk. Lepas panjang, ada satu gerakan lagi saya ke bawah gini. Saya tarik nafas dalam-dalamnya. Sekarang saya nggak batuk karena udah sembuh. Waktu itu saya terbatuk-batuk sekali. Ya, tapi saya terlakukan. Gitu. Akhirnya itu membuat paru-paru kita bisa kembali bekerja walaupun awalnya dipaksa, tapi kemudian dia mulai mendapat area lagi untuk bernafas. Jadi itu saja Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, senam sederhana. Waktu kita sesak, kita akan melakukan senam sederhana dan pernafasan. Tarik yang penting sedalam-dalamnya, lepas sejauh-jauhnya, terus dipaksa paru-parunya. Dan kemudian kita bisa bernafas kembali. Saya bersyukur bahwa saya masih hidup, bukan karena oksigen, bukan karena obat, karena obatnya sudah diminum semua, toh akhirnya saya tetap menurun dan nggak bisa nafas. Tetapi Tuhan telah memberi hikmat, sehingga dengan perlakuan yang sederhana, tiba-tiba saya bisa kembali mendapatkan oksigen buat tubuh saya, diri saya, dan saya sehat kembali. Salam sehat buat kita semua. Jadi demikian saudaraku semua, itulah upaya yang saya lakukan pada waktu saya mengalami COVID-19 dan sesak nafas. Cara yang sederhana, ya, kita tidak memerlukan oksigen, tetapi dengan usaha kita sendiri, dan waktu saya lakukan sungguh-sungguh, saya bisa bernafas dan sekarang sudah sehat kembali. Semua keluarga saya sudah negatif. Salam sehat, semoga video ini bermanfaat.